Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat DPD 6 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini ke tim podcast DPD 6 Yogyakarta kedatangan narasumber yaitu Bapak Ketua DPD 6 Yogyakarta. Selamat sore Bapak Mardhani, sehat? Selamat sore Bro, alhamdulillah sehat. Luar biasa semangatnya ya. Ternyata Bapak Ketua DPD kita ini masih sangat muda ya. Bagi rekan-rekan sekalian atau sobat-sobat dari DPD 6 Yogyakarta yang belum berkesempatan bertemu atau bertatap muka dengan Pak Mardhani, beliau inilah SPK 1 cabang atau daerah Daop 6. Mewakili mana aja Pak itu Pak? Kalau DPD 6 itu mewakili 6 PC Mas. Jadi dari Wates, Jogja, Klaten, Solo, Sragen, Balai-Asa. Di SPK ini sudah berapa lama Anda memimpin rekan-rekan serikat pekerja di DPD 6 ini? Sekitar 8 bulan Mas. Kami terpilih di Musda bulan Februari kemarin Mas. Bulan Februari itu sekitar 8 bulan. 8 bulan ya? Berarti sebentar lagi melahirkan ya? Nggak nyaman banget ya nih pakai masker ya? Iya, benar. Oh, tapi nggak apa-apa, kita wajib mematuhi protokol ya. Betul Mas. Minimal kita terapkan 3M, ya kan? Daripada nanti kita tayang langsung ada komplain, kok itu tidak menerapkan 3M, ya kan? Betul Mas. Ya, gimana lagi kita juga harus adaptasi dengan kebiasaan baru. Betul Mas, betul. Ngomong-ngomong tentang kebiasaan baru, selama ini kan sebelum 8 bulan kan orang-orang ini nggak kenal ya siapa itu Mardhani, kedudukannya di mana. Berarti selama 8 bulan ini juga Anda harus beradaptasi ya. Gimana adaptasi Anda dari yang belum menjadi ketum dan sekarang sudah menjadi ketua, maksud saya, ketua DPD 6 ini? Ini Mas, jadi saya itu dari Balai-Asa Yogyakarta yang di situ lingkungannya itu mungkin ya lingkup kerjanya di unit skup itu saja, dan akhirnya melalui sebuah kejadian yang tak terduga Mas. Jadi waktu musda itu saya tidak ada kepikiran untuk istilah pemilihan ketua itu bakalan terpilih. Nah, dan di situ karena luasnya daerah operasional di Daop 6 ini kan dari Wates sampai hampir perbatasan Sragen, itu kan kita kan juga belum tentu mengenal mereka semua Mas. Jadi kami juga harus beradaptasi gimana cara istilahnya mempersatukan informasi yang ada di teman-teman itu. Jadi adaptasinya ya saya sering banyak koordinasi sama ketua-ketua PC Mas. Itu saja sementara ini. Dan untuk penyesuaian termasuk di kita itu kan sudah beberapa kali di masa pandemi ini ada beberapa kali diklat Mas, yang diklat masalah hubungan industrial dan satu lagi apa itu, dan rencana akan ada diklat masalah perjanjian kerja bersama. Dia udah 8 bulan ya? 8 bulan. Kalau masa kerja Anda sendiri itu udah berapa lama di kereta api ini? Kita bukannya seangkatan ya Mas ya? Ya kita buat seolah-olah ini kita nggak seangkatan Mas, biar kayak gini ya jual gitu loh. Saya masukkan tahun 2009 awal Mas, jadi mungkin sudah hampir 11 tahun. Sama juga. Kita sudah tua kita ternyata. Anda saja ya yang tua ya. Boleh tua tapi semangat harus tetap muda. Iya kan, harus tetap berkobar gitu. Ya. Biar juga membangkitkan teman-teman kita yang lain. Teman-teman terutama di lingkup DPD 6 Yogyakarta ini. Betul. Selama Anda menjadi ketua DPD, hal-hal apa yang menarik bagi Anda? Selama Anda memimpin di sini, adakah hal yang menarik? Yang menarik ya banyak Mas. Jadi sebelumnya kita itu tidak mengenal apa itu serikat pekerja. Ya mengenal pun tidak terlalu luas karena skupnya di PC ya Mas. Kemarin itu cuma di unit Balai-Asa saja. Jarang kita berinteraksi dengan pengurus-pengurus di DPD lain dan kantor DPP pusat. Jadi pengalamannya setelah jadi ketua DPD ya harus banyak berhadapan dengan orang-orang luar Mas. Kita harus menjalin komunikasi, mencari itu informasi dan menanggapi keluhan-keluhan yang ada di DPD 6. Terus
hal-hal yang berkesan itu jelas seperti PKB lah Mas. PKB perjanjian kerja bersama itu yang kami dulu anggap itu sebagai hal yang sepele. Nah, itu ternyata setelah kita ikut terjun di tim perundingan kemarin di BPTT itu, ternyata PKB itu ya memang apa ya, suatu bentuk perjanjian antara kita sebagai pekerja dan manajemen sebagai pemberi kerja. Oke, PKB ya. Jadi Anda kemarin ikut tim perumus PKB? Ya sedikit banyaknya seperti itu Mas. Jadi karena kita sebagai tuan rumah, nah kita kan stay di situ, akhirnya kita dimasukkan dalam tim tersebut Mas. Tuan rumah atau perumus? Sebagai tuan rumah, lalu karena perlu beberapa orang dan sebagai perwakilan ketua DPD, akhirnya ketua DPD ini ada yang dimasukkan sebagai tim perumus. Oh gitu. Jadi diikutkan. Jadi ketua SPK DPD 6 Yogyakarta juga sebagai tim perumus PKB ya? Bukan hanya sekedar tuan rumah saja ya? Betul Mas. Takutnya kalau cuma tuan rumah saja. Nah, Mas, alhamdulillah dari teman-teman yang lain juga ikut mendorong untuk kita supaya ikut jadi masuk ke dalam tim. Hasilnya untuk PKB-nya gimana? Hasilnya bisa dilihat di e-office Mas. Jadi sudah semua untuk syarat tertulisnya di situ, dan untuk sosialisasi PKB itu karena ada ini Mas, ada kondisi pandemi ini, jadi agak terhambat Mas masalah sosialisasi PKB itu, karena yang biasanya dilakukan secara offline tatap muka itu karena ada himbauan untuk tidak berkumpul, itu harus dilaksanakan secara daring Mas. Sebentar ya, kita sudah ngobrol cukup jauh juga ini ya terkait dengan SPK. Sebelumnya mungkin kita flashback sebentar ya. Kira-kira hal apa itu yang mendasari Pak Mardhani kok mau Anda itu dipilih menjadi Ketua DPD 6 Yogyakarta ini? Sebenarnya yang lebih cocok sebagai Ketua DPD 6 itu ya yang ada di hadapan saya ini Mas. Dan yang satu lagi itu salah satu aktivis itu yang sangat mumpuni secara akademik, secara pengalaman, itu sebenarnya yang lebih patut untuk sebagai ketua DPD. Dan kembali lagi ini bahwa saya duduk di sini itu atas kejadian di Musda itu, saya nggak menyangka-nyangka bahwa saya akan terpilih jadi ketua, gitu aja. Dan untuk motivasinya ya karena sudah terpilih ya mau nggak mau tetap harus melaksanakan amanah Mas, mungkin itu aja. Yang milih itu langsung atau perwakilan itu dulu? Dulu dipilih secara langsung ya Mas? Secara langsung, pada acara Musda ya, Musdalub ya. Nah kira-kira Pak Mardhani tahu nggak kenapa rekan-rekan itu milih Pak Mardhani untuk sebagai ketuanya itu? Harapan dari teman-teman tuh apa kira-kira? Gini Mas, saya merasa kurang begitu cakap untuk sebagai ketua DPD. Yang lebih cakap itu ada Mas Widiatmoko, ini ada pelemparan tanggung jawab ini ada namanya. India Saputra, tapi nggak tahu yang terpilih kok jadi saya itu entah ada konspirasi apa yang bukan, jangan berpikir tentang konspirasi. Berarti itu udah istilahnya itu Anda itu memiliki yang dipandang paling mampu. Itu ada suatu karohmah dan juga amanah dari rekan-rekan. Itu wajib Anda jaga itu. Ya itu makanya iya. Kami secara komitmen ya juga karena sudah terpilih ya harus saya laksanakan dengan amanah Mas. Nah gitu harusnya. Awalnya mungkin kalau ditanya juga semua nggak mau ya. Tapi karena sudah berhubung menjadi amanah dari rekan-rekan semua terutama anggota, Anda dipilih jadi ketua DPD. Ada komplain nggak dari sang istri terkait dengan kegiatan Pak Mardhani yang mungkin sekarang tambah kesibukannya selain bekerja juga sebagai ketua organisasi serikat ya? Ada nggak komplainnya? Kalau istri enggak sih Mas, sudah terbiasa kita untuk tinggal kegiatan di luar. Oke, jadi orang rumah juga sudah ini ya mengetahui kesibukan Pak Mardhani ya? Alhamdulillah mengetahui dan support lah Mas. Untuk... Nah, ini Pak. Gimana caranya Pak Mardhani sebagai ketua DPD itu untuk
menyampaikan aspirasi dari teman-teman ke pihak manajemen agar yang disampaikan itu sampai ke manajemen tapi tidak menimbulkan apa ya namanya ya bersinggungan itu dengan manajemen. Gimana? Jadi dalam penyampaian aspirasi dan beberapa pertanyaan dari pekerja Mas, itu kan kita ada apa ya, kalau kita sebut koordinasi atau LKS bipartit, itu juga ada bipartit yang kemarin baru kita ajukan, termasuk bipartit untuk COB kesehatan Mas. Dan selain itu acara kita ini Mas, ya podcast DPD 6 SPKA DPD 6 ini kita juga dalam rangka untuk istilahnya menyambung suara antara pengurus ke anggota. Yang untuk saat pandemi ini kita banyak Mas terhalang untuk kegiatan yang biasanya kita bisa untuk kegiatan apa itu, karakter building, ngopi bareng, itu karena pandemi kita tidak bisa laksanakan Mas. Jadi mungkin ini sebagai ganti. Nah, nanti yang kita undang di sini itu ya orang-orang yang terkait untuk masalah kepegawaian, dan ya nanti ada sedingan-sedingan untuk hiburan. Jadi podcast ini kan atas dari ide teman-teman, ya kan. Sebagai penanggung jawab kan di sini Pak Mardhani ya. Betul. Atas dasar apa itu kemarin kok bisa muncul ide podcast itu? Ya, tujuannya untuk apa itu kita dibuat podcast ini? Ya tujuannya itu Mas untuk menyampaikan materi yang sebelumnya itu kita bisa sampaikan melalui seminar, melalui pertemuan, ngopi bareng dan sebagainya, itu yang situasi pandemi ini tidak bisa kita laksanakan. Nah, nanti acara itu akan dipindah ke sini. Misalkan nanti kita ngundang dari Disnaker, kita untuk materi misalkan untuk penyusunan PKB, teknis penyusunan PKB itu seperti apa, terus gimana mekanismenya, itu nanti kita akan bedah di sini ya, dengan waktu dan materi pertanyaan yang kita gali dari aspirasi teman-teman. Jadi intinya podcast ini untuk sumber informasi bagi teman-teman anggota serikat pekerja ya. Betul. Terkait karena tidak bisa melakukan hal-hal yang seharusnya kita bisa lakukan di saat masa tidak pandemi seperti ini, tapi banyak tidak berjalan acara seperti seminar ataupun leadership dan lain-lain itunya ya. Harapan Bapak untuk adanya podcast ini apa ke depannya? Ya harapannya tentu kita harus tetap eksis ya Mas. SPKA harus tetap eksis di kondisi seperti apapun. Jadi misalkan kita dalam kondisi pandemi seperti ini, SPKA tetap eksis. Nanti ketika kondisi normal lagi kita juga tetap eksis. Ya caranya dengan apa ya, kita harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini dan istilahnya berimprovisasi gitu katanya Mas. Ini kan kategori youth kan, Anda kan aktivis muda yang harus memimpin berapa ribu anggota di DPD 6 ini. Kalau total di DAP 6 itu ada sekitar 2000-an Mas. Ada 2000-an. 2000 lebih lah, tapi yang terdaftar sebagai anggota itu kan baru 1900-an. 1900. Ya. Berarti termasuk PR Anda juga itu ya untuk Ya. istilahnya memasukkan teman-teman yang belum masuk itu biar menjadi anggota SPKA. Ya itu kita juga kemarin sudah minta bantuan ke Pak Kadaup yang baru, Pak Asdo Afrianto, bahwa ada sekian banyak teman-teman yang belum jadi anggota SPKA. Jadi berkaitan dengan pentingnya SPKA bagi para anggota itu ya, kita minta untuk dari manajemen itu menyampaikan bahwa ini loh ada SPKA, silahkan yang mau silahkan untuk mendaftar jadi anggota, dan nanti formnya bisa minta di teman-teman pengurus PC. Jadi bagi teman-teman yang belum jadi anggota bisa mendaftarkan diri ya. Betul. Untuk menjadi anggota SPKA melalui di masing-masing PC. Ya, kalau enggak nanti gini Mas, jadi
kita ada Instagram sama Facebook, nanti berkas untuk pendaftaran itu kita upload di sana, nanti bisa di upload, diisi, di scan dengan tanda tangan SKK yang baru itu Mas. Berarti ada cara yang lebih mudah itu ya, Ya, seperti sekarang kan era digital, masa kita harus datang ke tempat ketua DPC, harus ke kantor sekretariat Itu kan ya, makanya kita juga membaca peluang itu Mas. Jadi untuk saat ini itu kan hampir setiap teman-teman kita yang bekerja di kereta api rata-rata sudah familiar ya Mas dengan Android ya. Nanti untuk mekanisme pendaftaran anggota yang baru kita coba permudah. Nanti kita share via Instagram atau via Facebook itu apa? Saya formnya nanti bisa di scan, bisa di upload via apalah, nanti biar teman-teman perbarui teknis untuk pendaftarannya. Ada nggak perbedaan kalau secara orang awam ya, untuk menjadi anggota SPKA dan nggak jadi anggota itu ada perbedaannya nggak? Ada nggak keuntungannya sebagai anggota SPKA? Jadi gini Mas, secara prinsip itu kita juga hampir kalau tidak ada bermasalah dengan selain dengan disiplin atau dengan kecelakaan kerja atau dengan hal-hal yang berkaitan dengan urusan hukum atau pelanggaran pekerja, itu kita kurang terasa Mas sebagai apa perbedaan anggota. Kok kurang terasa? Apakah karena kurang besar atau gimana kurang terasa? Maksudnya organisasinya gitu loh. Jadi kita seolah-olah cuman ini aja, cuman organisasi yang nggak banyak bergerak Mas. Tapi sebenarnya secara manfaat secara umumnya SPKA itu ya cerminan diri kita Mas. Cerminan diri pekerja. Jadi kalau orang-orang manajemen itu cerminan pemilik perusahaan, kalau SPKA itu cerminan diri kita. Jadi dalam misalkan untuk hak-hak yang kita dapat sekarang itu semuanya diatur dalam perjanjian kerja bersama yang tadi kita singgung. Nah, di situ kita diatur masalah pendapatan, masalah cuti, masalah pelanggaran disiplin, dan aturannya semua ada di situ. Jadi misalkan kita nggak ikut, ya tetap kita dapat menikmati hasil yang ada di situ. Tapi ya kalau misalkan nanti ada pelanggaran yang harusnya bisa ada pendampingan dan sebagainya, itu kita nggak bisa dapatkan itu ketika kita nggak anggota. Gitu dasarnya. Gitu ya. Malah lupa tadi Pak. Kerunaannya HP saya bunyi-bunyi malam ya. Ini siap. orang sibuk. Habis ini saya juga ngisi acara lain masalahnya. Iya, acara yasinan pengajian biasa. Tak matikan dulu, nggak enak saya. Masa narasumbernya ketua DPD HP-nya kelundang-kelunding bunyi. Nah ini Pak ya, tadi disampaikan tata cara menjadi anggota. Kalau ada anggota ini kan mungkin biar kita sama-sama jelas saja ya, karena kan tujuan kita juga memberikan informasi nih kepada teman-teman anggota ya. Kita kan ada pemotongan tuh untuk iuran SPKA yang besarannya sudah ditentukan menurut golongan, misalkan golongan 2 sekian, golongan 3 sekian. Nah, itu peruntukannya untuk apa itu uang potongan tersebut? Jadi peruntungan uang iuran pekerja itu juga diperuntukkan untuk kegiatan operasional DPD 6 dan PC Mas. Nah, di antaranya satu ada namanya ketika pekerja yang sakit dapat tali AC. Tali AC? Maksudnya apa tali AC? Tali AC. Uang besok Mas. Uang besok. Oh, ya. Jadi setiap anggota yang sakit berhak mendapatkan uang besok. Ya. Terus yang kedua diantaranya untuk uang komunikasi para ketua, itu sekitar berapa ya? 200 ribuan ya Mas. 200 ribu? Iya. Tunggu Pak, ada uang komunikasi. Anda ini digaji nggak dari SPKA menjadi ketua ini? Jadi kita itu ada bayaran nggak untuk seorang ketua DPD itu? Kalau dinilai gaji itu juga bukan gaji Mas. Jadi kita cuman untuk berkegiatan ini kan butuh ke kuota internet. Jadi selain uang komunikasi itu nggak ada lagi? Nggak ada Mas. Oh berat juga ya. Takutnya nanti teman-teman dari serikat, anggota serikat itu yang nggak tahu, loh itu dana itu untuk apa? Untuk bayar ketuanya atau untuk apa gitu kan? Jadi tambah berat Anda. Betul. Jadi yang banyak itu biasanya untuk istilahnya pengembangan teman-teman
dari pengenalan teman-teman pekerja terkait apa itu SPKA dan istilahnya kayak kegiatan-kegiatan ngopi bareng, leadership dan sebagainya itu yang mungkin banyak istilahnya untuk anggaran dananya seperti itu, Mas. Itu nanti teknisnya Jadi, uang yang terkumpul dari anggota itu kan dikumpulkan misalkan di DPD ya. Itu ada laporannya nggak untuk teman-teman? Oh ada Mas, ada per bulannya nanti insya Allah ke depan juga akan kami upload lah Mas untuk laporan keuangan itu. Yang jelas DPD 6 ini paling tertib Mas kalau untuk masalah laporan keuangan ini. Kok Anda bisa bilang paling tertib? Dari mana Anda tahu Anda paling tertib? Ini sejak zamannya Pak Safriyadi dan sebagainya itu masih terdokumentasi dengan baik Mas. Jadi Pak Isdianto, Mas Widiatmoko, Mas Nindya itu sudah istilahnya meninggalkan jejak yang baik-baik. Jadi intinya DPD ini berkewajiban melaporkan keadaan keuangan untuk anggota dan juga untuk DPP pusat ya? Betul. Itu setiap bulan dari sekretariat sini itu melaporkan untuk kegiatan. Jadi penggunaan dana di DPD ini sangat terkontrol Mas. Jadi ada misalkan kayak harus ada nota, ada kwitansi dan sebagainya. Keperluannya untuk apa itu harus persetujuan masing-masing ketua. Termasuk podcast ini berarti juga dananya dari situ ya? Ya, untuk podcast ini kita karena kegiatannya berkurang Mas, untuk seminar-seminar itu kita anggarkan dialihkan untuk acara podcast ini. Dialihkan untuk inventaris, misalkan seperti ini kan inventaris Mas. Ini milik perlengkapan ini milik SPKA dan ketika misalkan nggak digunakan lagi bisa dijual, uangnya bisa dikembalikan ke SPKA lagi. Jadi intinya untuk kegiatan ini belum apa-apa baru mulai tag pertama kok mau dijual. Ini gimana? Nah ini nanti menjawab misalnya pertanyaan teman-teman, misalkan ini nanti keberlangsungannya seperti apa itu. Jadi tidak usah khawatir kita bahwa program ini akan merugikan, itu insya Allah enggak. Jadi yang jelas ketika antara perbandingannya ketika misalkan kita harus mengadakan seminar dengan seperti ini dan efektivitasnya insya Allah akan kita jamin bahwa ini efektif dan bisa mengena sasaran ke teman-teman anggota dari semua kalangan. Gitu. Jadi pertanggungjawabannya cukup berat juga nih ya podcast ini ya. Kita bertanggung jawab menggunakan amanah dari teman-teman semua untuk memberikan informasi kepada teman-teman. Gitu ya. Jadi nggak sembarangan ini ya. Oh tentu tidak Mas. Sudah banyak perhitungan kita menggunakan teman-teman ahli, ada Mas Rian, ada Mas Dion, ada yang lain-lain. Luar biasa sekali. Awalnya muncul ide podcast ini dari siapa sebenarnya Pak? Itu dari perbincangan di grup. Jadi grup apa ya? Dari grup DPD 6. Oh iya, saya pikir grup apa. Oh ya, gitu ya. Harapan Anda terkait dengan podcast ini apa Pak Mardhani? Ya, tentu gini Mas. Jadi kita dari masa ke masa itu tentu harus beradaptasi dengan sebenarnya kalau sekarang masalah teknologi itu maju, kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Untuk pengembangan informasi itu yang dulu misalkan dari mulut ke mulut, lalu pakai buletin, pakai majalah, pakai koran, sekarang misalnya pakai audiovisual ya kita harus ikut menyesuaikan. Jadi untuk eksistensi keberadaan organisasi kita juga harus mengikuti seperti itu dan harapannya apa yang menjadi program pengurus SPKA, DPC, DPD atau yang dari DPP disampaikan melalui DPD itu akan bisa tersampaikan ke teman-teman anggota. Harapannya seperti itu. Kalau dinilai dari efektivitasnya, harapan kami efektif Mas. Dengan yang saya utarakan tadi bahwa teman-teman saat ini di semua kalangan sudah rata-rata menggunakan Android. Itu nanti video podcast ini bisalah kita istilahnya kita cuplek potongan-potongan, bisa kita share, misalkan ada kata-kata yang bermanfaat atau motivasi kita bisa. Saya pikir harapannya itu yang disampaikan tadi minta teman-teman yang nonton minta untuk like, share, komen atau subscribe. Boleh itu disampaikan Umpung itu biar itu
Sampaikan aja Pak kalau itu minatnya. Kalau itu jelas. Jadi teman-teman anggota DPD 6 dari PC Wates, Jogja, Klaten, Solo, Sragen, Baliasa sebagai bentuk dukungan terhadap program kita, kami mohon untuk like dan subscribe channel DPD 6 Yogyakarta dan ada di Instagram DPD 6 Yogyakarta. Nah gitu. Ya, tadi kan sudah disampaikan terkait podcast, terkait Anda selama ini menjadi ketua DPD. Mungkin sekarang ini harapan Anda terkait dengan serikat pekerja khususnya di Daup 6 ini apa yang diharapkan ini? Harapan kita Mas, jadi situasi hubungan industrial ini akan berjalan baik antara pekerja dan manajemen. Jadi dengan adanya komunikasi yang baik, dengan adanya istilahnya saling berbagi informasi, itu akan terjalin hubungan industrial yang baik, Mas. Hubungan industrial yang baik berarti kesannya itu biar tidak hanya searah untuk menuntut aja ya dari pihak SPKA ke manajemennya. Betul, Terus Mas. mungkin ada kaitannya nggak nih? Apa peran SPKA terutama DPD 6 ya dalam konteks ini ya, DPD 6 selama masa pandemi ini apa yang sudah dilakukan untuk mendukung misalkan program dari manajemen terkait dengan hal-hal untuk istilahnya menjaga kesehatan atau apa gitu, ada nggak yang sudah dilakukan Daup 6, DPD 6? Sudah Mas, di awal-awal itu dari awal kita dari teman-teman PC Baliasa, PC Solo dan PC Jogja itu ada yang mengadakan pembagian masker, ada yang mengadakan pembagian hand sanitizer 2, lalu berikutnya itu ada yang mengadakan pembagian sembako untuk teman-teman yang terdampak. Ya, itu. Lalu kita juga ikut andil dalam istilahnya mensupport mereka secara moral, Mas. Jadi karena pekerja itu katanya aset perusahaan ya, dan kita ikut bantu menjaga mereka dengan support moral. Intinya berarti juga Anda itu menghimbau juga ya kepada rekan-rekan terutama anggota serikat untuk selalu menjaga kesehatan agar tidak terkena COVID ini ya. Betul. Dan juga itu kan salah satu program manajemen ya terkait dengan penerapan 3M itu juga kan. Berarti Anda juga selalu sosialisasi ini. Lewat media apa sosialisasinya? Itu di Instagram sama Facebook sama YouTube kita juga bikin konten untuk himbauan 3M. Jadi kita juga harus sadar bahwa perusahaan itu sudah mengeluarkan begitu banyak biaya, sudah melakukan begitu banyak efisiensi agar gaji komitmen akan gaji pegawai itu tidak ada pengurangan, itu sampai saat ini masih kita nikmati. Jadi kita juga harus ikut berkomitmen bahwa penerapan protokol kesehatan itu juga kita laksanakan dengan baik. Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman untuk pada masa era baru untuk pandemi ini? Gimana pesan-pesannya kepada teman-teman agar selalu menjaga kesehatan dan peduli dengan keadaan perusahaan seperti itu? Ada nggak kira-kira yang mau disampaikan kepada rekan-rekan? Jadi kami menghimbau kepada seluruh teman-teman anggota SPKA DPD 6 Yogyakarta untuk mentaati protokol kesehatan, di mana perusahaan sudah cukup banyak mengeluarkan biaya untuk penanganan COVID ini. Semoga dengan kita mengikuti himbauan untuk melaksanakan protokol kesehatan itu, kita terhindar dari pandemi ini, sehingga perusahaan segera pulih lagi, masyarakat segera beraktivitas, naik kereta api lagi, dan kesejahteraan kita akan kembali seperti semula, dan pendapatan kita naik lagi. Amin. Itu harapan semuanya berarti ya. Tidak terfokus untuk anggota dan non anggota ya. Betul. Oke. Jadi gitu ya teman-teman sekalian, pada masa pandemi ini kita juga harus peduli dengan kesehatan dan juga protokol-protokol kesehatan yang harus kita patuhi agar minimal kita dan keluarga kita tidak terkena, Pak ya. Betul. Jadi kami menghimbau untuk walaupun di luar
lingkungan kerja. Tetap patuhi protokol kesehatan diri sendiri dan keluarganya, Mas. Jadi kita sama-sama berikhtiar supaya kita semua terlindungi dari wabah ini. Gitu, Mas. Oke. Sama-sama berusaha dan berdoa intinya ya. Oke, Pak Mardhani, mungkin sudah cukup panjang ya kita ngobrol. Mungkin suatu kali kita akan ngobrol lagi terkait yang kalau nggak ada bintang tamu. Enggak bercanda. Ini karena memang spesial pertama nanti akan ditayangkan podcast ini adalah Pak Ketua DPD 6. Siap. Yang mungkin nanti disampaikan latar belakang kenapa ada podcast ini tadi sudah disampaikan juga, dan semoga kedepannya bisa sukses gitu. Oke ya, gitu hasil ngobrol-ngobrol kita bareng dengan Ketua DPD 6 Yogyakarta, Bapak Mardhani. Semoga apa yang kita obrolkan tadi bisa bermanfaat ya, meskipun kita selingan rada bercanda-bercanda, tapi itu semata-mata hanya biar kita itu nggak bosen. Siap. Iya, nggak tegang gitu. Terus. Saya lihat Pak Mardhani orangnya cenderung tegang masalahnya. Gampang tegang ya Pak ya? Oke, gampang tegang. Demikian Sobat DPD 6, jangan lupa ya untuk like, subscribe dan juga komen agar kita lebih kreatif lagi, agar menciptakan podcast yang bermanfaat dan juga menyenangkan tentunya ya. Sebagai sarana informasi dari DAUP 6 Yogyakarta, DPD 6 Yogyakarta kepada para teman-teman anggota dan luasnya kepada seluruh karyawan PT Kereta Api Indonesia Persero. Kita tidak tahu hal apa yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah pasti adalah dosa kita pasti akan dicatat. Jadi jangan lupa untuk selalu berbuat baik. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mardhani. Salam sehat. Salam sehat.